Bang Tediansa. Halo Bang Dendi. Masya Allah. Sehat Bang? Alhamdulillah, selalu sehat, selalu semangat Bang Den. Masya Allah. Kelihatan banget ya jiwa mudanya ya. Meskipun umur udah berapa kira-kira sekarang? Umur sekarang 39 Bang Den. Wah, dikit lagi udah kepala 4 nih. Betul, betul. Masya Allah. Kategori yang sudah di warning nih. Tadi warning. Masya Allah. Bang Dedi, sehari-hari kerja di mana nih? Yes, Bang Dendi, thank you banget. Perkenalkan teman-teman semua, saya Tedian. Saat ini diamanahkan mengelola sebuah lembaga training dan assessment center yang bernama PT Excellency Talenta Indonesia. Yang kita representative office-nya itu ada di Depok, Bang Den. Oke, itu bergerak di bidang apa Bang? Yes, thank you Bang Den. Kantor kami ini bergerak dalam bidang pengembangan soft skill dan hard skill ya teman-teman. Dan juga kami bisa menyebut kami sebagai assessment center lah ya. Teman-teman kalau ingin di-assess baik personal assessment maupun individu-individu di perusahaan atau di pemerintahan itu bisa kita lakukan. Selain juga kegiatan-kegiatan training, coaching itu memang kami lakukan ke peserta-peserta kami Bang Dendi gitu. Oke, ini mayoritas pesertanya biasanya kalangan apa nih Bang? Baik, thank you Bang Den. Yang pasti kalau untuk saat ini kami menyasar sebagai segmen utamanya adalah teman-teman employees ya di korporasi maupun di pemerintahan. Baik itu swasta, nasional, multinasional dan seterusnya. Tapi yang pasti sasaran utama kami adalah teman-teman employee ya. Employee. Karyawan, pegawai, betul. Besar usianya berapa Bang? Range usianya dari memang anak-anak yang baru join di perusahaan ya atau sedang meniti karir di perusahaan sampai teman-teman yang menjelang masa-masa pensiun itu kami siapkan program khusus, bahkan kami punya MPP ya biasanya masa persiapan pensiun. Bagaimana kita persiapkan teman-teman yang akan retire ya pensiun itu kami berikan bekal gitu Bang Den. Sampai se-level itu. Sampai segitu ya Bang? Iya, Sampai betul. level itu, Masya Allah. Bang Ted, berarti kita Bang Ted itu nggak jauh-jauh dari kalangan anak muda juga lah ya. Betul. Training juga anak-anak muda ya. Betul Nah, Bang Den. Bang, kita akan bahas soal anak muda, Gen Z, milenial dan kawan-kawannya nih. Nah, sekarang di era saat ini nih, kira-kira apa sih yang harus dibutuhkan atau yang harus dimiliki oleh anak muda? Yes, that's good question Bang Dan. Itu pertanyaan yang bagus banget. Pertanyaan yang sering juga saya ketemu dengan teman-teman anak-anak muda dan ditanyakan pertanyaan tersebut. Beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman yang paling utama adalah mereka harus melengkapi diri mereka dengan soft skill dan juga hard skill Bang Dan ya. Banyak sekali kalau kita bicara masalah soft skill dan hard skill yang harus dipersiapkan. Ketika anak-anak muda sudah membekali dirinya dengan dua aspek ini ya, saya yakin dimanapun nanti mereka berada, berkarya, meniti karir ya, bahkan sudah menjadi employee di sebuah institusi atau organisasi tertentu, saya jamin ketika mereka punya keterampilan dan kompetensi ini, insya Allah makin moncer tuh. Wah, insya Allah mantap. Karirnya insya Allah. Iya, insya Allah ya. Nah, dari hard skill sama soft skill ini kira-kira dari kedua ini paling penting tuh yang mana dulu nih? Baik, jika bicara masalah urgensi, masalah penting atau tidak penting, dua-duanya penting Bang Den, saling melengkapi ya. Sebagaimana juga definisi leader dan manager. Ya kalau teman-teman nanti belajar masalah leadership akan dibahas tuh. Menurut teman-teman mana sih yang penting, leader atau manager? Sama seperti ini pertanyaannya, mana yang paling penting antara soft skill dan hard skill? Saya berani menjawab bahwa keduanya memiliki urgensi yang sama. Ya kalau kedua aspek ini terpenuhi, maka lengkaplah kompetensi dalam diri seseorang tersebut. Gitu Bang Den. Oke. Berarti dalam diri seseorang khususnya anak muda ini kedua elemen ini nih soft skill sama hard skill itu harus embodied nih dalam Betul. Harus terinternalisasi dalam dirinya mereka masing-masing. Itu menjadi keharusan. Kalau bicara masalah soft skill banyak ya Bang Den turunannya. Hard skill juga banyak sekali turunannya. Contoh sederhana soft skill ya. Kalau bicara masalah soft skill teman-teman akan belajar masalah komunikasi. Bagaimana melakukan effective communication ya. Turunan dari komunikasi ini, skill komunikasi banyak sekali Bang Den. Ada public speaking, ada negotiation skill, ada persuasion skills, ya dan seterusnya. Ada lagi soft skill yang lain, leadership misalkan, ya bagaimana kita bisa menjadi leader yang baik, pemimpin yang baik. Itu penting juga
yang harus dimiliki oleh kita semua. Itu baru soft skill loh Bang Den, belum hard skill ya. Kalau hard skill lebih ke arah teknis. Contoh misalkan Bang Dendi sebagai seorang accounting ya, sebagai seorang accountant gitu ya di perusahaan, Bang Dendi juga harus makin mengasah keterampilan accountingnya tuh. Membuat catatan-catatan keuangan itu harus dikuasai semaksimal mungkin. Itu hard skill. Misalkan ada teman-teman yang di pabrik sebagai operator, bagaimana dia menguasai mesin tertentu, itu adalah hard skill yang mereka harus kuasai dan terus pelajari. Gitu Bang Den sederhananya. Nah kalau kita lihat fenomena saat ini Bang Teddy, di mana sekarang kalau kita lihat ada kebanyakan belajar online atau ikos atau bootcamp ini kebanyakan hard skill Bang. Betul. Dan kelihatan banget ketimpangannya sih kayaknya ya. Ngeliatnya kayak ini bootcamp digital marketing, ini bootcamp data science, ini bootcamp IT dan sebagainya, itu bootcamp hard skill semua tuh. Nah, dari fenomena ini apakah ini hal yang wajar di saat ini atau memang kayaknya ini perlu diasuh dengan bootcamp soft skill atau ya sejenisnya lah. Gitu. Saya tidak menyalahkan hal-hal yang seperti itu ya Bang Dendi ya. Memang saya pun melihat realita itu terjadi saat ini. Ditambah 2 tahun ini kita diterjang dengan pandemi ya. Maka ketika bootcamp tersebut diselenggarakan secara daring gitu, secara online, dan juga saya tidak menyalahkan ya, kembali lagi itu menjadi hal yang urgent juga, penting juga. Tapi ya Bang Dendi ya, idealnya ketika teman-teman sudah terasah ya hard skillnya, juga harus belajar masalah aspek soft skillnya, istilahnya dia jago secara hard skill, tapi kalau tidak punya keterampilan soft skill bagaimana dia? Contoh ya sederhana, ketika dia nanti belajar hard skill dan dia matang banget di sana, jago banget. Contoh Bang Dendi sedang mempelajari bagaimana membuat apps yang bagus, itu kan hard skill ya. Membuat aplikasi Android atau iPhone ya, di iPhone ya. Bang Dendi jago menguasai dan sampai berhasil membuat itu. Tapi ketika itu berhasil Bang Dendi buat, tapi Bang Dendi nggak bisa menjual ide tersebut, menjual produk tersebut ke orang lain yang ingin membeli aplikasi Bang Dendi, apa yang terjadi? Sama aja nggak laku. Sama aja nggak laku juga kan? Dapat duit juga. Betul. Disitulah pentingnya kita belajar masalah communication. Lebih spesifik lagi masalah persuasion, negotiation dan seterusnya. Jadi melengkapi Bang Den. Gitu. Nah ini yang rasanya perlu didalami sama anak muda sekarang. Betul. Ikut bootcamp aja mungkin keterampilannya akan sama, tapi ketika dia masuk ke dalam misalkan ranah dunia kerja, masuk ke recruiter, ketika dia wawancara, dia ternyata nggak bisa deliver kemampuannya dengan baik. Terus atau dia masuk ke freelancer misalkan, kemudian pitching dengan klien, akhirnya ya kemampuannya sama tapi deliver dari kemampuannya itu akhirnya membuat klien milih yang lain. Betul. Yang kira perlu dilatih ya gitu Bang ya. Sederhana gini Bang Dendi, ketika ada 2 orang ya, masing-masing punya keterampilan teknis yang luar biasa, jago dua-duanya. Tapi yang satu dia lebih supel, dia bisa menyampaikan gagasannya, dia bisa menyampaikan idenya. Tapi yang satu nih, yang B misalkan person B, dia cenderung diam, tidak berani menjual gagasannya, tidak berani menjual idenya. Kira-kira menurut Bang Dendi, mana orang yang diterima oleh interviewer contohnya? Pasti yang bisa jual gagasannya. Betul banget Bang Den. Itulah mengapa pentingnya teman-teman juga mengasah keterampilan soft skill. Gitu. That's the right point for this podcast. So kalau kita bahas bagaimana cara mengasah skill lebih lanjut, mungkin khususnya di topik soal communication mungkin akan panjang nih podcast. Betul banget. Gak selesai di satu podcast kita. Gak cukup. Mungkin akan kita bahas di episode berikutnya. Insya Allah. So stay tuned guys.